Halo, perkenalkan nama saya Gede Pranama Hardika Hardikusuma dari kelas 11 MIPA 3, absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Selanjutnya, ada penyebab pemanasan global. Yang pertama ada meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah gas karbon dioksida. Yang kedua, ada polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya yang menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga ada efek dari rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan akan menjadi efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga, seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang kelima, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Yang terakhir, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Selanjutnya ada cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther, ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara efektif untuk mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Yang kedua ada mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, sebisa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi jika memungkinkan berpergian menggunakan kendaraan umum. Jadi 30 orang dalam satu bus itu lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing bagi bumi. Yang ketiga ada menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan-bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat tersebut. Yang keempat ada meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Salamadian, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa
Mulailah meminimalisasi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Bawalah kantong belanja sendiri ketika berbelanja ke pasar atau supermarket agar tidak menyumbangkan lebih banyak sampah di bumi. Yang kelima, gunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Walau tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan produk lain pada umumnya. Yang terakhir, ada jalankan pola hidup sehat dan hemat. Pola hidup sehat misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Selain itu, kita harus berhemat dengan cara membeli barang yang seharusnya dibeli. Jangan sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.